lebih semangat lagi, kita mau tepuk tangan Yesus dulu. 1, 2, 3, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan lagu pujian. 2,000 years later. Tinggi-tingginya langit. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Lebih indah pelangi, lebih indah kasih Yesusmu. Kasih Yesus.
Amin. Puji Tuhan adik-adik, haleluya. Kita bertemu lagi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita di minggu yang ketiga ini, di tahun 2021, kita bersyukur, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan. Ya, tiba saatnya adik-adik untuk duduk diam, untuk memperhatikan firman Tuhan ya. Adik-adik, buat kelas yang besar, ayo bersama-sama belajar membaca Alkitab, belajar sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ya, pada pagi hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang hikmat Salomo. Apa ada adik-adik? Hikmat Salomo, benar adik-adik. Ya, mungkin minggu kemarin adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Setelah itu Daud diangkat Tuhan menjadi seorang raja untuk bangsa Israel. Setelah Daud mulai tua, akhirnya Tuhan angkat seorang raja, yaitu anak raja Daud dan Batseba, yaitu Salomo. Ya, adik-adik, Raja Salomo Tuhan pilih untuk menjadi raja bangsa Israel. Pada saat Raja Salomo Tuhan pilih untuk menjadi raja bangsa Israel, dia berdoa adik-adik. Dia mendapatkan mimpi, dia bertemu Tuhan. Tuhan tanya, Salomo, kamu ingin apa Salomo? Ingin apa Salomo? Dia di dalam mimpinya Tuhan bertanya pada Salomo, Salomo, kamu akan menjadi raja, kamu ingin apa? Dan dia tidak ingin harta kekayaan, Salomo tidak ingin kekuasaan, ketenaran, bahkan tidak inginkan harta yang melimpah adik-adik. Tetapi yang Salomo inginkan ialah hikmat. Ya, hikmat untuk memimpin bangsa Israel, untuk menegakkan hukum-hukum bagi bangsa Israel. Ya, supaya bangsa Israel dibawa lebih dekat pada Tuhan. Itulah yang Salomo minta, sehingga Tuhan berikan Salomo hikmat yang begitu luar biasa. Bahkan tidak cuma hikmat, Tuhan berikan harta kekayaan, Tuhan berikan melimpah-limpah dalam kehidupan Salomo. Ya adik-adik, kita mau belajar bersama-sama. Kenapa kok orang sering bilang hikmat Salomo? Kok kita sering dengar orang berhikmat, oh Salomo itu orang yang paling berhikmat. Ya benar adik-adik, karena Tuhan yang sudah memberi adik-adik. Ya, kita mau bersama-sama belajar adik-adik. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 adik-adik, ayat 16 sampai 28. Ya, kalau di sana adik-adik, buat yang kelas besar baca di rumah. Jangan lupa ya adik-adik, baca di rumah. Ya, kakak mau singkatkan ceritanya seperti ini adik-adik. Raja Salomo pada saat memimpin bangsa Israel, dia dihadapkan berbagai masalah. Tetapi karena dia mempunyai hikmat yang dari Tuhan, dia dapat menyelesaikan masalah, dapat memberikan keputusan yang adil, yang benar. Ya adik-adik, ini salah satu contohnya. Kasusnya seperti ini adik-adik. Pada saat itu datang dua orang wanita. Dua orang wanita ini mempunyai anak bayi. Nah, yang satunya sedang tidur, anaknya tertindih oleh dia. Akhirnya anaknya mati. Dan yang satunya, karena mereka tinggal di satu rumah yang sama, yang satunya masih hidup. Ya, tetapi wanita yang satunya, yang anaknya mati itu, dia ambil anaknya tadi. Anaknya yang mati diambil, ditukar sama wanita yang satunya. Anaknya diganti supaya dia dapat anak yang hidup, dan wanita yang satunya mendapatkan anak yang mati. Akhirnya dua wanita ini datang pada Raja Salomo. Ya, kita bersama-sama baca ya adik-adik di 1 Raja-Raja 3. Ya, kita baca di ayat 17. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Jadi dua wanita ini tinggal di satu rumah.
punya satu perempuan punya anak satu, yang satunya juga punya anak satu, sama-sama umurnya cuma selisih 3 hari adik-adik ya. Tetapi ayat yang 20, pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anak itu dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya lah anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati dibiarkannya di pangkuanku. Loh, jadi anaknya yang mati sama yang hidup ditukar. Tapi pada saat itu nggak ada yang tahu. Akhirnya mereka datang pada Salomo, minta, ayo Raja Salomo, tolong selesaikan masalah ini. Ya, mereka minta tolong Salomo untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi karena Raja Salomo mempunyai hikmat, akhirnya Raja Salomo panggil, pelayan, ambilkan aku pedang. Diambilkan pedang adik-adik. Ya, sini bawa anaknya, bawa sini. Anaknya yang masih hidup, bawa ke sini. Kalau begitu, anak ini aku belah jadi 2 aja, biar sama-sama adil. Katanya Raja Salomo seperti itu. Tapi adik-adik, wanita yang satunya bilang, jangan Tuhan, jangan rajaku, jangan kau bunuh anak ini. Ya udah, biarkan sama wanita itu saja. Aku nggak apa-apa, tapi jangan bunuh anak itu. Tapi wanita yang satu yang anaknya mati bilang, ya Tuhan, potong aja, belah aja, supaya nggak ada perkara lagi, biar selesai perkaranya. Wanita yang satunya bilang seperti itu. Akhirnya karena hikmat Raja Salomo, dia tahu. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat 27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia itulah ibunya. Tahu Raja Salomo, nggak mungkin seorang ibu mau kalau anaknya mati. Akhirnya bayi itu diberikan pada wanita yang tadi memohon supaya anak itu hidup. Ya, karena hikmat Salomo ini, dari hikmat yang Tuhan sudah berikan, dia dapat menyelesaikan masalah itu. Dia tahu mana yang berbohong, mana yang bersalah. Dia dapat menyelesaikan itu. Dia mempunyai hikmat yang besar dari Tuhan, karena dia minta hikmat pada Tuhan. Adik-adik, tahu nggak? Kalau hikmat itu kita cari dari mana sih? Kita dapat dari mana sih adik-adik? Hikmat itu semuanya itu dari Tuhan. Kita dapat menyelesaikan masalah, kita minta hikmat pada Tuhan. Supaya kita pintar, kita minta hikmat pada Tuhan. Ada di dalam ayatnya. Ayo adik-adik, kelas besar juga. Dibuka Alkitabnya di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Ayo baca, kita baca bersama-sama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik, karena itu kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Ayo baca lagi ayatnya. Di dalam Kolose 3. Ya, kita baca di dalam Kolose 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, ya. Selanjutnya pendamai, terus peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Adik-adik, jadi adik-adik harus minta hikmat pada Tuhan, karena tadi kita baca di sini, karena hikmat dari Tuhan itu murni, dia penurut, dia penuh belas kasih, dia tidak munafik adik-adik. Ya, kita perlu hikmat yang dari Tuhan supaya adik-adik dapat menyelesaikan masalah, dapat menghadapi masalah, dapat membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Ya, adik-adik bisa membedakan, menilai orang atau menyelesaikan masalah atau memilih sesuatu, memilih yang baik dalam kehidupan adik-adik. Ya, karena itu kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, adik-adik, kalau mungkin di dalam sekolahnya menghadapi masalah, menghadapi ujian, oh Tuhan, aku besok mau ujian Tuhan, susah banget Tuhan.
aku perlu hikmat-Mu Tuhan. Berdoa minta hikmat pada Tuhan. Kalau mungkin ada masalah, menghadapi masalah yang besar, oh Tuhan, ada masalah yang besar Tuhan, aku pusing Tuhan, aku gak mampu. Tapi berdoa pada Tuhan, minta hikmat supaya dapat menyelesaikan masalah itu, supaya membedakan, oh ini gak benar, oh ini yang benar, oh ini yang baik. Ya, jadi kita dapat melakukan yang baik, kita dapat hidup benar dalam Tuhan. Karena itu adik-adik, kita berdoa minta hikmat pada Tuhan. Karena sumber dari segala hikmat itu dari Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa adik-adik bersama-sama, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Ya, kita minta hikmat pada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Di pagi hari ini kami belajar hikmat Salomo Tuhan. Tuhan, kami rindu hikmat-Mu. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah mempunyai hikmat Salomo yang dari Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Biar dalam kehidupan mereka, biar mereka mengandalkan Tuhan. Mereka meminta hikmat dari Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hikmat yang dari Tuhan membawa kami hidup dalam kebenaran firman. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Berkati masa depan mereka. Berkati hidup mereka, berkati sekolah mereka Tuhan. Biar mereka terus dalam pelindungan-Mu, terus dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berkati juga orang tuanya, seisi rumahnya Tuhan berkati. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan hikmat-Mu bagi orang tua mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah kami ini. Dan kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.